Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmatnya, hidayahnya, serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barokah ini kita kembali lanjutkan pengajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita akan berbicara tentang fasal berikutnya pada halaman 56, faslun fi karahiyati ma'asin nas. Fasal pembahasan adanya keharusan kita mengingkari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Jadi ada sesuatu perbuatan maksiat yang terjadi di depan kita, harus ada pengingkaran. Pengingkaran itu kualitasnya seperti apa? Nanti kita akan lihat dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Yang penting poinnya harus ada pengingkaran dari kita kepada perbuatan maksiat itu. Tidak boleh kita kemudian tidak punya rasa apa-apa terhadap perbuatan maksiat yang terjadi di hadapan mata kita. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya orang tersebut mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bilisanih. Barang siapa yang tidak sanggup dengan tangannya, maka hendaklah dia ingkari kemungkaran itu dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Dan jika dia tidak sanggup mengingkari kemungkaran itu dengan lisannya, hendaklah dia mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Meskipun di dalam kitab ini sebatas itu hadisnya, tapi kalau kita merujuk ke dalam kitab hadis seperti di dalam Sahih Muslim, karena hadis ini ada di dalam Sahih Muslim, itu ada tambahan kata wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana pemahaman daripada hadis ini? Saya menarik untuk membaca hadis ini sebagaimana pemahaman Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Jadi menarik sekali pembahasan di situ, dan ini penting untuk kita jelaskan kepada jamaah semua, kepada kaum muslimin dan muslimat semua. Kenapa? Agar kita ketika melihat kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah kita, tidak serampangan kemudian kita ingin mengubahnya dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hati.
Benar memang pengingkaran terhadap kemungkaran itu merupakan suatu keharusan di dalam agama. Tapi kita juga harus punya pengetahuan yang cukup bagus. Kapan pengingkaran kita itu harus menggunakan tangan, kapan pengingkaran kita itu harus menggunakan lisan, dan kapan pengingkaran kita itu ya sekedar dengan menggunakan hati. Nah, kalau kita tidak punya pengetahuan tentang hal ini, nanti kita dianggap sebagai orang ceroboh. Sebenarnya level kita itu belumlah level yang mengingkari kemungkaran dengan tangan, tapi kita sudah gunakan tangan. Padahal level kita itu mengingkari kemungkaran dengan hati, tapi kita sudah menggunakan tangan untuk mengubah kemungkaran. Nah, ini menarik kalau kita baca di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Jadi Imam Ibnu Khaldun mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Setelah beliau kutip hadis ini, beliau kemudian buat definisi. Apa itu ma'ruf, apa itu mungkar? Jadi ma'ruf diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala imarah. Diperintahkan untuk amrul bil ma'ruf. Untuk apa itu ma'ruf dan apa itu wa nahyun anil munkar atau nihayatun anil munkar. Apa itu kedua hal itu? Imam Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah menjelaskan yang namanya ma'ruf itu populer. Ya, populer, familiar, mudah dikenali, itu dalam bahasa Arab namanya ma'ruf. Ya, sedangkan mungkar itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang diingkari. Jadi sebenarnya tanpa agama pun, tanpa ada ayat Al-Quran pun, tanpa ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun, yang namanya perbuatan ma'ruf dan perbuatan mungkar mudah dikenali oleh akal. Dikasih contoh misalnya, jika ada orang mengendarai sepeda motornya, itu perbuatan baik apa enggak? Dia bawa sepeda motor dia sendiri, perbuatan baik. Ya, akal itu dengan mudah menerima itu adalah sebagai perbuatan baik. Tapi jika ada orang kemudian malingin sepeda motor orang, kemudian dia naik keliling-keliling kampung, itu aneh apa enggak? Aneh. Akal langsung akan mengingkari perbuatan tersebut. Contoh berikutnya, jika ada seorang laki-laki mencumbu perempuan orang atau bahkan istri orang, itu perbuatan aneh apa enggak? Aneh. Maka itu disebut dengan perbuatan mungkar. Diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melarang perbuatan itu. Tapi jika ada seorang laki-laki bermesra-mesraan dengan istrinya atau berdua-duaan, berkhalwah, tapi itu adalah istrinya, itu perbuatan aneh apa enggak? Tidak aneh. Akal kita bisa langsung menerima itu. Jadi Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah, sebenarnya ma'ruf dan mungkar itu bukan hukum agama, tapi dia hukum akal. Maknanya apa? Tanpa ada ayat Al-Quran pun, tanpa ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, yang namanya akal manusia itu secara otomatis bisa membedakan yang mana perbuatan yang populer di tengah masyarakat sehingga dia bisa diterima dengan nyaman oleh masyarakat itu, dan mana perbuatan yang unik, aneh, yang nggak bisa diterima oleh masyarakat setempat. Jadi perbuatan yang bisa diterima oleh akal nalar setempat namanya ma'ruf, kita diperintahkan untuk bermakruf-makruf. Sedangkan perbuatan unik yang diingkari oleh masyarakat, itulah yang namanya mungkar. Nah, kemudian Imam Ibnu Khaldun membaca dalam sejarah ada 3
masa sejarah yang dia jadikan sebagai contoh. Yang pertama di masa dinasti Umayyah, kedua di masa dinasti Abbasiyah, dan yang ketiga di masa beliau hidup itu sendiri, di masa dinasti Fatimiyah berkuasa. Di masa ketiga dinasti ini berkuasa, itu pasti muncul nanti kemudian penguasa-penguasa yang otoriter, penguasa-penguasa yang diktator, yang cenderung mengabaikan atau bahkan juga menzalimi rakyatnya. Nah, ketika penguasa model seperti ini muncul, biasanya akan hadir sekelompok masyarakat yang akan melawan perbuatan zalim, perbuatan semena-mena dari penguasa. Tapi setiap kali kelompok kecil ini melakukan perlawanan, kalau dalam bahasa agama perlawanan itu namanya wanahyun anil mungkar, ya, nahi mungkar bahasa kita. Jadi mereka melakukan perlawanan terhadap penguasa yang zalim, penguasa yang semena-mena, penguasa yang mengabaikan rakyatnya, baik dari dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, atau bahkan semasa hidupnya Imam Ibnu Khaldun, dinasti Fatimiyah. Sekelompok kecil orang ini, ketika mereka tidak didukung oleh 3 kekuatan, kekuatan apa saja itu? Pertama, kekuatan politik, yang kedua kekuatan keluarga, dan yang ketiga kekuatan sosial, maka orang ini konyol, kata Imam Ibnu Khaldun. Konyol dalam melakukan nahi mungkar. Bukannya berhasil dalam melakukan nahi mungkar, bahkan diri mereka konyol. Bukan hanya konyol, agama mereka pun, syiar mereka untuk nahi mungkar itu pun yang sebenarnya baik, tapi kemudian jadi jelek. Ingat tadi, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya bukan urusan agama. Akal pun tanpa agama sudah mengetahui ini perbuatan ma'ruf, ini perbuatan mungkar. Tapi ketika amar ma'ruf nahi mungkar ini dilakukan terutama dengan tangan, tidak punya 3 modal, kekuatan politik, kekuatan sosial, atau kekuatan keluarga, biasanya kata Imam Ibnu Khaldun akan menyebabkan pelaku amar ma'ruf nahi mungkar ini konyol. Pertama, konyol dirinya sendiri, yang kedua konyol slogan agama yang dia bawa itu menjadi mentah, bahkan diolok-olok, diperolok-olok oleh para penguasa di zaman itu. Nah, beliau mempelajari sejarah itu dan akhirnya beliau mengutip apa yang terjadi pada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Misalnya ya, dalam hadis Muslim itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa fi mun'ati qaumih." Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengutus seorang rasul pun kecuali dari kalangan terpandang dari kaumnya. Contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nasabnya bagus-bagus semua. Punya bapak Abdullah. Abdullah itu siapa? Meskipun Abdullah itu belum punya kiprah banyak di tengah masyarakat Arab pada saat itu, tapi bapaknya Abdullah itu, Abdul Muthalib, itu ditelekafi kalau bahasa kita itu. Sangat dihormati, sangat disegani itu. Abdul Muthalib punya bapak Hashim. Hashim itu lebih disegani lagi. Bukan orang ecek-ecek itu Hashim itu, orang cukup terpandang. Hashim punya bapak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf ini juga orang yang cukup disegani oleh masyarakat Quraisy. Abdul Manaf punya bapak namanya Qusay. Qusay ini juga masih orang yang cukup disegani. Sampai kemudian Kilab juga masih disegani, sampai kemudian kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi makanya Bapak Ibu, orang-orang Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, atau juga kemudian Abu Sufyan, ya, Walid, bapaknya Khalid itu memusuh bebuyutan Nabi Muhammad, Walid namanya. Itu meskipun cukup dendam kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak diapa-apain, ya kan? Berbeda dengan orang seperti Bilal bin Rabah. Bilal masuk Islam langsung disiksa. Seharusnya kan yang disiksa yang pertama itu kan Rasulullah, karena yang menyebabkan Bilal seperti itu siapa? Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sehelai rambutnya pun tidak disentuh oleh orang Quraisy itu. Padahal mereka cukup marah kepada kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Sampai kan Abu Lahab sendiri yang ngomong itu,
tabat selaka ya Muhammad ali hadat jama'tana. Itu ucapan yang cukup keras. Tapi sekali lagi mereka tidak sanggup, tidak mampu menyakiti Nabi Muhammad. Celaka kamu Muhammad, apa untuk urusan dakwah ini kamu mengumpulkan kami di tempat ini. Tapi Nabi Muhammad dalam sejarahnya tidak diapa-apain. Ya, sampai kemudian tahun ke-13 kenabian, pada saat Nabi Muhammad mau hijrah ke kota Madinah, di situ orang Quraisy punya cara untuk membunuh Nabi Muhammad, meskipun usaha pembunuhan itu gagal. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selama 13 tahun ini kenapa Nabi Muhammad tidak disakiti? Padahal orang yang paling kencang, orang yang paling keras melawan kepentingannya orang Quraisy itu kan Nabi Muhammad. Ya, karena hadis tadi, karena kata Rasulullah, ma ba'asallahu nabiyyan illa fi mun'ati min qaumih. Jadi tidak ada seorang nabi pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dari kalangan terpandang dari kaumnya. Sehingga nabi itu ketika berdakwah sama Allah Subhanahu wa taala atau berdakwah kepada umat, dia ada garansi, ada jaminan, ada yang memproteksinya sehingga enggak konyol. Kemudian ajaran agama yang dia bawa itu enggak menjadi olok-olok. Ya, kenapa orang masih meskipun tidak memandang Nabi Muhammad, tapi masih memandang jasa-jasa bapak-bapak, kakek-kakek daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi wajar kalau Imam Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah menyimpulkan apa? Kalau mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan atau dengan lisan, minimal harus punya 3 modal. Pertama, kekuatan politik, kedua, kekuatan sosial. Ya, maka kenapa di Indonesia itu gerakan-gerakan dakwah itu harus pakai ormas, Bapak Ibu. Kalau sendiri misalnya seperti saya mau amar ma'ruf nahi mungkar, habis saya itu. Dia harus pakai ormas, organisasi, Muhammadiyah, mau NU, mau Dewan Dakwah, mau PII dulu, HMI, harus ada organisasi itu. Jadi kekuatan sosial atau minimal kekuatan keluarga. Keluarganya ini orang yang dipandang di tengah masyarakat. Dan itu kata Imam Ibnu Khaldun tidak hanya berlaku bagi Nabi Muhammad. Kalau kita cek di dalam Al-Quran, semua Nabi seperti itu Bapak Ibu. Mereka lahir dari kalangan keluarga terpandang sehingga mereka mudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar meskipun itu dilakukan dengan tangan atau dilakukan dengan lisan. Dikasih contoh di dalam kitab itu, Nabi diberikan di dalam kitab itu Nabi Syuaib alaihi salam. Ya, jadi Nabi Syuaib alaihi salam diutus sama Allah Subhanahu wa taala untuk masyarakat yang sekarang berdomisili di kota Madian. Kelak dia punya seorang putri, yang putrinya itu dinikahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi pada saat Nabi Syuaib berdakwah ke tengah-tengah kaumnya itu ngomong, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Qalu ya Syuaibu ma nafkahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa. Hei Syuaib, orang-orang kaumnya itu berkata kepada Syuaib, ma nafkahu katsiran mimma taqul. Kami tidak paham ajaran yang kamu bawa itu. Setahu kami Tuhan itu banyak. Kenapa ajaran kamu itu Tuhan itu satu? Jadi itu ungkapan kekecewaan orang kaumnya Nabi Syuaib terhadap dakwahnya Nabi Syuaib. Ma nafkahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa. Dan bagi kami Anda itu bukan siapa-siapa. Anda itu orang lemah. Ya. Walaula rahtuka la rajamnak. Walaula rahtuka. Kalaulah bukan keluargamu, kalaulah bukan klanmu, kalaulah bukan sukumu, la rajamnak. Kami akan merajamu. Wa ma anta alaina bi aziz. Kamu itu bukan siapa-siapa bagi kami. Coba Bapak Ibu lihat. Nabi Syuaib berdakwah mencegah orang dari perbuatan mungkar menggunakan tangan dan menggunakan lisan, tapi dianggap bukan siapa-siapa. Walaula rahtuka, kalaulah bukan keluarga Nabi Syuaib, la rajamna. Pasti sudah dari dulu-dulu
Nabiullah Syu'aib alaihissalam itu dirajam. Kalau bahasa kita sekarang mungkin dikurung, dihukum. Wa ma anta alaina bi aziz. Kamu itu bukan siapa-siapa, jangan kegeeran kamu Syu'aib. Itu. Jadi harus punya modal itu. Maka kemudian juga berlaku hal yang sama misalnya Nabiullah Shalih alaihissalam. Di dalam Al-Qur'an disebut qalu ya Shalihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Hei Soleh, kenapa kamu mencegah kami dari menyembah Tuhan yang banyak itu? Qad kunta marjuwan qabla hadza. Anda ini menjadi harapan kami sebelum kamu berdakwah seperti ini. Kalaulah bukan karena sukumu, keluargamu, kamu pasti akan kami habisi, itu kata orang-orang kaumnya Nabi Shalih alaihissalam. Maka Bapak Ibu, berdasarkan fakta-fakta sejarah seperti itu, kemudian para ulama buat kaidah melakukan nahi mungkar dengan lisan atau juga dengan tangan itu harus punya 3 modal. Yang pertama kekuatan politik. Jadi kalau kekuatan politiknya tanggung, sudahlah, tidak usah pakai lisan, tidak usah pakai tangan. Pakai apa? Pakai hati saja. Apakah itu selemah-lemahnya iman? Nanti kita bahas setelah poin ini dulu kita bahas. Kemudian atau tidak punya kekuatan politik tapi punya kekuatan sosial, pimpin ormas, ya organisasi masyarakat atau pimpin suatu kelompok yang cukup disegani. Ya, tapi kalau kelompoknya tanggung, organisasinya tanggung, sudahlah, tidak usah pakai tangan dan tidak usah pakai lisan, pakai hati saja, seperti itu. Ya. Atau punya modal yang ketiga, apa? Punya keluarga yang terpandang, keluarga yang terhormat, modal yang ketiga. Tapi kalau keluarga kita itu tidak terlalu terhormat, tanggung, bahkan dulu bapak kita juga punya kasus misalnya, udahlah, tidak usah pakai lisan, tidak usah pakai tangan, tapi pakai hati saja. Maka selanjutnya itu poin yang pertama. Selanjutnya Imam Ibnu Khaldun itu buat kaidah kedua. Kalau yang pertama ini tidak dituruti, nggak diikuti, maka perhatikan, cermati poin yang kedua. Apa poin yang kedua? Dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu yang harus diperhatikan jangan sampai menimbulkan mungkar yang berikutnya. Kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kemudian menimbulkan kemungkaran berikutnya, berarti tidak ada gunanya apa yang kita lakukan dari nahi mungkar itu. Contoh, kata beliau, jika ada orang duduk di perempatan jalan, ya biasalah anak muda suka kongko-kongko duduk-duduk santai sore di perempatan jalan. Kemudian lewat anak gadis itu kan digoda, disiulin sama anak muda ini. Itu perbuatan gak baik, itu perbuatan mungkar. Maknanya apa? Akal kita akan mengingkari perbuatan itu, gak bisa terima itu, melecehkan perempuan. Kalau di Amerika itu namanya sexual harassment, ya pelecehan seksual itu. Bahkan perempuan itu boleh melapor sama polisi, polisi nangkap orang ini. Tapi kita kemudian melakukan itu, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita larang anak muda itu. Kata Imam Ibnu Khaldun, kalau kita larang perbuatan itu dan menyebabkan anak muda itu melakukan perbuatan mungkar berikutnya, maka amar ma'ruf kita itu tidak ada gunanya. Contoh, tadi dia melakukan perbuatan mungkar kan, melecehkan anak perempuan orang, dia siulin anak perempuan orang, itu perbuatan mungkar. Tapi kalau kita melakukan nahi mungkar, menyebabkan dia marah, kemudian dia nempeleng kita, atau bahkan kita bunuh dia, membunuh itu perbuatan mungkar yang lebih keji daripada siulin cewek, atau lebih rendah? Lebih keji kan? Sudah membunuh kan? Maka pada saat itu tidak penting kita nahi mungkar menggunakan tangan dengan menggunakan lisan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan nahi mungkar menggunakan tangan dan menggunakan lisan, dan itu bisa menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, tidak ada gunanya sama sekali. Jadi ulama kita itu mikir sampai situ, Bapak Ibu. Yang nggak mikir sampai situ itu kan awam, asal-asalan nahi mungkar itu. Dan sekarang kan terbukti itu. Teriak pemerintah zolim, dia pertama tidak punya 3 modal tadi, kekuatan politiknya tanggung, kekuatan ormasnya tanggung, kekuatan keluarganya tanggung, akhirnya habis, dianya habis,
slogan agama dia habis, ormas dia juga habis. Bahkan bukan dia hanya saja habis, ajaran dia pun habis. Kemudian jadi olok-olokan banyak orang. Bukan hanya jadi olok-olokan banyak orang, kemudian menimbulkan kemungkaran yang baru. Orang banyak terbunuh, semua mati. Itu kan kemungkaran lebih baru lagi, lebih besar lagi. Ulama sudah mikir ini dari dulu. Cuman kita umat akhir zaman ini malas baca, ini masalahnya. Jadi sudah buat kaidah. Nah, kemudian baru masuk poin yang ketiga, kata Imam Ibnu Khaldun. Poin yang pertama, harus ada 3 kekuatan, harus ada 3 modal besar. Yang kedua, jangan sampai nahi mungkar yang kita lakukan menimbulkan kemungkaran yang baru. Yang ketiga, ini poin juga penting, makna wadzalika adhaful iman. Apa maknanya? Apakah mencegah kemungkaran dengan hati itu selemah-lemahnya iman? Ayo coba perhatikan lagi hadisnya. Saya ulangi bacaan hadisnya. Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah diubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati, barang siapa tidak mampu, fa bilisani, maka diubah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, maka diubah dengan hatinya. Kemudian di penghujung hadis itu Rasulullah mengatakan wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ayo kita bedah sekarang hadis itu. Kata Imam Ibnu Khaldun, makna dzalika itu apa? Dalam bahasa Arab, dzalika itu namanya isim isyarah lil ba'id, isim isyarah lil ba'id. Jadi kata tunjuk untuk menunjuk benda atau objek yang jauh dari pembicara. Kalau objek bendanya dekat sama pembicara, dalam bahasa Arab menggunakan hadza atau menggunakan hadhihi kalau objeknya itu feminim. Ya, kalau ini gelas, kita menyebutnya hadza. Kalau ini tisu, bahasa Arab tisu mandil, hadza mandil. Ini tisu. Kenapa saya sebut ini? Karena objeknya dekat dengan saya. Ya. Ini meja, hadzal maktab saya sebut. Kenapa? Objeknya dekat, saya harus menggunakan hadza. Tapi kalau bendanya jauh, ya jauh dari jangkauan saya, tidak boleh saya pakai hadza. Misalnya itu AC, bahasa Arab mukayyaf, dzalikal mukayyaf. Saya nggak boleh bilang hadzal mukayyaf karena bendanya, objeknya jauh dari saya. Nah, sebagai gantinya saya harus bilang dzalikal mukayyaf, itu AC, bukan ini AC. Nah, hadis ini Bapak Ibu, penghujung hadis ini menggunakan wadzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemahnya iman. Berarti yang dirujuk oleh hadis ini yang mana selemah-lemahnya iman? Apakah mengganti kemungkaran dengan hati, atau mengganti kemungkaran dengan lisan, atau mengganti kemungkaran dengan tangan? Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, kata Imam Ibnu Khaldun, kembali dengan keadaan tadi yang nomor 1 tadi. Kembali dengan keadaan itu bacanya. Kalau kita punya kekuatan politik, punya kekuatan sosial, punya kekuatan keluarga, tapi mengubah kemungkaran masih dengan menggunakan hati, wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Tapi kita tidak punya kekuatan politik cukup, nggak punya kekuatan sosial cukup, tidak punya kekuatan keluarga yang baik. Kita mau mengubah kemungkaran menggunakan tangan, menggunakan lisan, wadzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Kenapa? Bisa menyebabkan kemungkaran yang lebih baru dan lebih besar. Maka baca hadis itu proporsional Bapak Ibu. Ada tempat kalau kita mengubah kemungkaran dengan cara itu, kita menjadi sebaik-baiknya iman. Tapi kalau menggunakan cara lain, kita selemah-lemahnya iman. Tapi ada kondisi yang lain, kalau kita menggunakan tangan dan lisan, itulah selemah-lemahnya iman. Dalam keadaan seperti itu, yang paling penting adalah pengingkaran hati kita terhadap perbuatan mungkar itu. Jangan pernah kita setujui. Jadi mengingkari itu penting, jangan kita setujui. Maka kan ada kisah dulu di masa Nabi Ibrahim itu, dalam kitab Tabaqatul Auliya itu ada kisah saat Nabi Ibrahim dibakar Bapak Ibu sama Namrud. Namrud kan murka betul itu sama Ibrahim.
Karena Ibrahim itu ngancurin berhala, murka betul itu. Nah, contoh Ibrahim, Nabi Ibrahim kalaulah tidak punya kekuatan tangan Allah itu kan mati konyol juga di situ di dalam api itu. Ya, tapi bahasa agamanya kita tidak nyebut mati konyol, ya mati syahid lah. Ya, tapi karena pertolongan Allah itu, ya dibakar. Singkat cerita, dibakar, Nabi Ibrahim terbakar. Sebelum Allah menjinakkan api itu dengan berkata kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ada kisah 2 ekor semut Bapak Ibu datang bawa air. Semut itu kan kalau bawa air ada semacam tetesan air itu di kepalanya itu, ya kan? Tetesan air itu kan nggak ada guna apa-apa untuk memadamkan api, tapi datang 2 semut itu. Ditanya sama hewan-hewan yang lain, ketemu dengan 2 semut itu dari sungai menuju tempat pembakaran Nabi Ibrahim itu. Hewan-hewan lain nanya, kalian mau kemana semut? Semut ini jawab, mau madamkan api Ibrahim, kata dia. Ketawa, hewan lain itu ketawa. Mana bisa dengan setetes air kalian padamkan api? Tapi apa jawab semut? Bukan pemadaman apinya yang penting, tapi untuk menunjukkan keberpihakan saya di mana, itu yang penting. Menunjukkan keberpihakan. Jadi semut itu ingin menunjukkan keberpihakannya kepada Nabiullah Ibrahim dan tidak setuju dengan perbuatan mungkarnya Namrud. Bagaimana caranya? Bawa setetes air meskipun tidak ada guna. Nah, jadi pengingkaran itu sendiri Bapak Ibu kadang sekuat-kuatnya iman. Kalau dalam kondisi tertentu, kita tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan sosial, nggak punya kekuatan kekeluargaan, ya sudah, sekuat-kuatnya iman itu adalah pengingkaran kita dengan hati terhadap perbuatan mungkar yang terjadi di hadapan kita. Kalau nggak seperti itu, kita lakukan dengan tangan juga. Yang pertama, perbuatan nahi mungkar itu nanti jadi konyol, kitanya akan binasa sendiri. Tidak apa-apa Ustadz, yang penting tetap harus cegah. Oke, kalau 1 orang. Kalau seluruh umat Nabi Muhammad mikirnya seperti itu, siapa yang mau menegakkan lagi sholat? Oke, kalau 1 orang berpikir seperti itu. Tapi kalau ada 1 juta orang yang mikir seperti itu, masuk penjara semua, siapa lagi yang mau memakmurkan masjid? Ini kan orang nggak mikir panjang nih. Dan itu cukup berbahaya kalau jadi gerakan umat, gerakan massal, itu cukup berbahaya. Ya, maka ulama itu selalu Bapak Ibu menjaga umat, tujuannya menjaga umat yang lebih besar, kepentingan umat yang lebih besar. Itu tugasnya para ulama. Ya, kalau tanpa ulama itu ya sudah habis kita dari dulu, tidak tahu strateginya seperti apa. Nah, jadi menarik sebenarnya kalau kita membahas seperti ini. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Khaldun itu kan masih relevan dengan kejadian kita di sekarang. Ya, kekuatan politik tanggung, kekuatan ormas tanggung, kekuatan keluarga tanggung, ya berusaha nahi mungkar, akhirnya jadi korban daripada nahi mungkar. Orang yang dulu dibela-bela menikmati jabatan sekarang. Ya kan? Nah, itulah. Jadi berdakwah itu penting sekali dengan ilmu, disinilah Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Inkarul ma'asi min samaratil khauf. Jadi mengingkari perbuatan maksiat itu adalah buah daripada takut kita kepada Allah. Ya, jadi wala yakhafuna laumata laim. Kalau dengan manusia itu apa sih yang ditakuti? Sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, ya kan? Sama-sama ya suatu hari kita akan meninggal dunia. Kayak itu Umar Mukhtar, pejuang Libya itu yang syahid di tiang gantungan melawan penjajah melawan penjajah Itali. Libya itu kan dijajah sama Itali. Dia digantung tahun 1931, jenderalnya menggantung dia, 9 tahun kemudian meninggal dunia juga. Jadi apa bedanya? Masalah waktu aja kan. Ya, jadi min samratil khauf itu mengingkari kemungkaran itu salah satu ciri sebenarnya kita takutnya sama Allah, bukan takut sama manusia. Awil haya, atau itu salah satu ciri orang itu malu, karena dalam hadis Nabi disebutkan al haya minal iman, punya rasa malu itu ya tanda orang itu punya iman. Tapi kalau ada orang nggak malu, semua yang haram dengan halal sama bagi dia, ya
nggak ada iman itu. Jadi orang yang punya iman itu ya ada rasa malu. Ya, beda antara haram dan halal. Termasuk yang paling sederhana, misalnya saya sering itu lihat orang rajin jamaah, tapi di depan rumah duduk sore hari nggak pakai baju, cuman pakai celana pendek. Itu orang nggak punya malu itu. Meskipun rajin jamaah, tapi ya rasa malunya nggak ada, karena rasa malu itu disamakan oleh Rasulullah dengan ciri-ciri iman. Ya, seharusnya sudah rajin jamaah ke masjid, janganlah buka baju keluar rumah itu buka baju, jangan seperti itu, kecuali dalam rumah ya tidak apa-apa. Awil mahabbah au mahabah, juga tanda kecintaan kita kepada Allah, au mahabah, tanda sungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman adima usuli hadhil asya fala imana lahu. Barang siapa yang tidak punya pondasi dari sifat-sifat yang kita sebut tadi, rasa takut kepada Allah, malu kepada Allah, mahabbah, cinta kepada Allah, mahabah, rasa sungkan, rasa kewibawaan Allah Subhanahu wa taala, fala imana lahu, tidak ada iman bagi orang tersebut. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata, laisa wara'a dzalika minal himman habbatin khardalin, laisa wara'a dzalika minal imani habbatin khardalin. Barang siapa yang sifat-sifat tadi itu tidak ada sama orang tadi, maka tidak ada sama sekali keimanan meskipun secuil zarrah, secuil biji sawi di dalam dirinya. Nah, maka kemudian penting amar ma'ruf itu penting, nahi mungkar juga penting. Tidak usah ditabrak-tabrak antara amar ma'ruf nahi mungkar, tidak usah ditabrak-tabrak. Ada orang kan sebagian nabrak-nabrak. Oh, kenapa kamu itu kuatnya amar ma'ruf, kenapa tidak pernah nahi mungkar? Tidak ada yang bertentangan di situ. Bahkan dengan amar ma'ruf, nahi mungkar juga jalan sendiri kadang-kadang. Orang sudah senang dengan yang ma'ruf, kan berarti nahi mungkarnya tinggal sendiri nanti. Ya, maka di dalam kitab-kitab tasawuf itu menarik sekali Bapak Ibu. Dalam kitab tasawuf, asal orang soleh, perbuatan mungkar pun kadang-kadang jadi baik. Ini hati-hati cara memahaminya ya. Asal orangnya soleh, perbuatan mungkar pun jadi baik. Nipu itu perbuatan mungkar apa enggak Pak? Mungkar, perbuatan nggak baik itu. Tapi kalau yang nipunya orang baik, orang soleh, ingin mendamaikan dua orang, ini gimana ya cara saya mendamaikan? Dia tipu kemudian, bapak itu kirim salam buat kamu. Dia bilang udahlah, yang kemarin nggak usah dipikir. Beliau ngajak ngopi, padahal urungnya anak pegah. Tapi gejak urung solehnya upegah. Hai, bapaknya ngejak pakak je kupiron pajana wate. Oh, minggu singa. Dia datang lagi kepada bapak itu. Hai, bapaknya baro drone deutnya pakak drone je kupi. Padahal bapak itu juga enggak ngomong. Dia nipu, tapi nipunya dilakukan oleh orang soleh. Maka nipu itu jadi baik. Itu ya. Mungkar nipu itu jadi baik. Saya Bapak Ibu tahun 2017 atau 2018 itu pernah buat penelitian di seluruh Aceh tentang ya kasus-kasus perceraian lah di Aceh itu, termasuk masalah nikah Cina buta. Salah satu daerah yang saya kunjungi itu di Aceh Timur. Ada seorang kepala KUA di Aceh Timur itu, menarik cerita beliau. Ini kisah nyata pengalaman beliau. Nggak usah saya sebutkan lah nama Pak KUA itu. Jadi satu hari ada seorang suami dan istri marahan, dahsyat sekali marahnya. Masih muda pasangan itu, usianya di bawah 40 tahun. Marah, tidak sanggup tahan emosi. Kemudian mereka ingin berpisah, cerai. Dibawa istrinya ke rumah Pak KUA, ingin cerai. Kebetulan istri orang ini cantik, istrinya cantik, tapi dia sudah marah betul, termakan api cemburu. Orangnya sama istrinya cantik karena dia punya warung nasi. Warung nasi itu tempat singgah bus, tempat singgah truk. Jadi kan banyak supir truk itu kan banyak yang kesepian. Maka kan di belakang mobil truk itu kan kutunggu jandamu macam-macam. Banyak yang kesepian itu kan. Singgah di tempat dia termakan api cemburu si suaminya. Akhirnya sudahlah bulat dia mau pisah sama istrinya, dibawa ke rumah Pak KUA. Dibawa ke rumah Pak KUA.
Pokoknya nggak mau damai lagi. Tolong cerai, tolong urus surat-surat cerai, mau bawa ke pengadilan agama besok. Pak KUA itu berusaha untuk mendamaikan, tapi gagal. Akhirnya kata Pak KUA, oh ya, kalau memang sudah bulat cerai, tunggu sebentar. Kemudian istri orang ini diajak ke kamarnya Pak KUA, masuk ke kamar, berduaan dengan Pak KUA dalam kamar itu. Itu berduaan perbuatan mungkar atau perbuatan ma'ruf, Pak? Mungkar, berduaan khalwat. Berduaan dikunci lagi, bunyi kuncinya, krek krek krek, trek trek trek, bunyi pacoknya itu. Si suami 15 menit pertama nggak macam-macam, nggak ada pikiran macam-macam dalam kepalanya. Tapi 15 menit kedua sudah curiga dia. Ini ngapain Pak KUA 30 menit dalam kamar berduaan dengan istri saya ini? Sejam udah nggak karuan pikiran dia itu. Pikiran dia itu udah kemana-mana itu. Ini Pak KUA sudah ngambil kesempatan dengan istri saya, padahal saya belum cerai, udah macam-macam. Kemudian digedor, digedor. Pak KUA, tolong buka. Saya nggak jadi cerai. Saya nggak jadi cerai itu. Ya, kata itu yang diinginkan oleh Pak KUA. Padahal Pak KUA-nya di dalam kamar itu main game. Main game dia sendiri. Tapi ya berduaan, mungkar. Maka kata para ulama tasawuf, di tangan orang soleh perbuatan mungkar pun jadi soleh, gitu loh. Ya mungkin ini berbeda dengan ilmu manajemen ya. Kalau ilmu manajemen kan sistem dulu dibenahi. Tapi saya nggak terlalu setuju dengan ilmu manajemen. Coba sekarang Indonesia kurang baik apa? Undang-undangnya, hukumnya baik sekali kan? Hukum Indonesia, undang-undang Indonesia itu sudah bagus sekali itu. Tapi yang brengsek itu siapa? Penegak hukumnya kan? Orangnya yang brengsek itu. Hukumnya enggak bagus sekali udah hukumnya itu. Jadi secanggih apapun sistem, kalau diperankan, dioperasionalkan oleh orang enggak baik, hancur itu sistem. Tapi seburuk apapun sistem, kalau ditaruh orang yang baik di situ, yang enggak baik itu jadi baik sendiri. Jadi itu kata para ulama tasawuf, di tangan orang soleh perbuatan mungkar pun bisa jadi soleh seperti itu. Di tangan orang bejat perbuatan ma'ruf bisa jadi mungkar. Sebaliknya. Tadi misalnya kita balik contohnya, ada orang nipu. Pak, bapak itu ngajak bapak minum kopi. Ya betul, marahan orang ini dua. Dia nipu. Orang ini bajingan ini. Mendamaikan tapi kepingin nanti saya pasti dapat sesuatu, boh manuk mirah, damai. Ini pejabat dua-dua pasti minimal kabit saya dapat, ini kepala bidang. Ini bajingan ini. Ya, perbuatan yang soleh jadi mungkar sama dia kalau orang itu bajingan itu. Jadi iman itu penting sekali Bapak Ibu. Kalau sudah beres dengan iman ya ditaruh dimanapun beres insya Allah orang itu. Jadi ada kecenderungan manusia itu yang baik. Orang baik Bapak Ibu ditaruh dimanapun dia tetap baik. Ya, ditaruh di sarang maksiat pun dia tetap baik, asal orang ini soleh dulu. Tapi kalau dasarnya memang bejat, ditaruh di masjid pun, pengurus masjid pun dia akan buat kekacauan dalam masjid. Kan banyak sekali sekarang BKM masjid saling ribut. Kenapa? Karena mantan bajingan di situ. Dia belum mau memperbaiki dirinya sendiri. Ya, dulu udah terbiasa ngelola duit kantor dengan cara-cara seperti itu, ngelola masjid juga dengan cara seperti itu. Ya sudah, hancurlah masjid. Ya kan? Jadi harus baik orangnya dulu, terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan bacaan kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif pada hari ini. Sebelum saya akhiri pengajian kita pada kali ini, saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian jika ada hal yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Jadi mengenai mencegah kemungkaran dengan tangan dan lisan dan hati. Kalau kita lihat sejarah Nabi kan tangannya untuk rumah, ada yang sampai 99. Dengan lisannya yang mana sudah bila itu. Dan yang malam juga angkat tangan, tahajud, ketika angkat kaki dengan lisan, dengan hati. Ya. Jadi
Dia bukan include, ya, maksud tangan, lisan, hati. Jadi dakwah itu dia harus giat dan kan itu. Demikian kalau itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Idealnya seperti itu. Idealnya. Dan Nabi Muhammad dalam level ideal. Kenapa? Disokong dengan 3 tadi. Dia punya kekuatan politik, ya kan? Dia punya kekuatan keluarga ya cukup terpandang. Atau kalau di dalam buku tasawuf modern itu 3 juga, tapi modalnya beda. Pertama, Bapak Ibu, kita ini jangan coba macam-macam, jangan petantang-petenteng sama orang kecuali punya 3 modal. Pertama, modal ilmu. Jadi kalau nggak punya modal ilmu, ngomong asal-asalan langsung kena tangkap. Coba lihat, orang-orang berilmu itu kan kurang kritisnya, tapi nggak berani tangkap polisi itu. Kalau sekarang kan Rizal Ramli itu kritisnya luar biasa itu. Nama JK disebut-sebut langsung dengan gamblang. Tapi ya dia punya ilmu, nggak ditangkap. Najwa Shihab itu kurang kritis apa dia itu. Tapi dia punya ilmu kritisnya, bukan sembarang ngomong. Tapi ada orang kan, orang-orang awam itu asal upload, nggak kritis, sok-sok kritisan, tapi nggak punya modal ilmu ini, ada habis kena tangkap. ITE. Apa sebenarnya si Rizal Ramli itu ITE nggak nyebut dia nama, tapi ya dia punya modal ilmu. Itu yang pertama, modal ilmu. Kedua, modal kultur. Dalam masyarakat kita seperti apa? Kultur kita punya modal nggak? Kadang masyarakat benci kita. Ya. Kita buat seperti ini, ya masyarakat nggak ada yang dukung kita, ya sudah habis kita. Tapi kalau modal kultural kita kuat, kita buat sesuatu yang salah, yang akan melindungi siapa? Masyarakat. Contoh siapa? Pak Din Samsudin itu kan mau dilaporkan karena radikalisme, dituduh beliau difitnah. Orang radikal. Siapa yang bela? Kultur kan, masyarakat bangun. Oh, masa Pak Din Samsudin kultur radikal, teroris, nggak mungkin lah. Bahkan orang NU sendiri yang bela, padahal beliau adalah orang Muhammadiyah. Maknanya apa? Secara kultural beliau kuat. Yang ketiga, spiritual. Modal spiritual. Kalau modal spiritual nggak ada, ya malah sholat, doa ndak ada, tahajud ndak ada, baca Al-Quran ndak ada, wiridan juga nggak ada, habis. Di masa Orde Baru itu Bapak Ibu, semua yang lawan Soeharto itu dihabisin. Saya ingat itu kasus Tanjung Priok, saya kecil, tapi itu kasus pertama saya ikuti masa Soeharto. Pahlawannya kan yang masih hidup waktu itu AM Fatwa yang baru meninggal kemarin. Itu kan kurang bengisnya apa itu rezim Orde Baru sama Islam itu. Tapi salah satu yang nggak diganggu, nggak berani diganggu sama Pak Harto itu ya Gus Dur. Nggak berani dia ganggu itu. Sampai dia kemudian melakukan reformasi sama Pak Amin Rais. Singkat cerita jadi presiden. Kenapa? Ada modal spiritual di situ. Jadi ada 3 modal ini. Kalau dalam Ibnu Khaldun, 3 modal utamanya itu kekuatan politik, kekuatan sosial, dan kekuatan keluarga. Kalau dalam istilah tasawuf modern itu kekuatan ilmu, kekuatan kultural, dan kekuatan spiritual. Itu modal. Kalau 3 modal ini ada sama kita, mudah sekali. Kita mau berdakwah lisan, mau berdakwah tangan. Ya kalau hati itu semua bisa kan gitu. Tapi kalau kita tidak punya modal seperti itu, teriak-teriak, ditangkap kita. Hari ini kita teriak, wow pemerintah zalim, pemerintah ini kena UIT, langsung jadi target. Ya, jadi ada strategi di situ. Ya sudah, bagaimana kalau kita, makanya para ulama biasanya buat organisasi, buat perkumpulan jam'iyah. Itu tujuan para ulama supaya apa? Menggalang kekuatan tadi Bapak Ibu. Jadi penting dakwah. Saya dari dulu dinasihatin, tapi ya belum mau masuk aja. Belum mau masuk ormas. Kenapa? Karena kepentingan saya di bidang lain, bukan bidang itu. Saya fokusnya bukan bidang dakwah, bidang ilmu. Jadi ini bukan dakwah Bapak. Kalau dakwah itu kan ini ilmu yang kita ngaji, maka kan namanya pengajian, ada referensi. Kalau dakwah kan gaya ngomongnya pun orator ya, seperti orator. Saya bukan itu. Jadi saya mau fokus bidang ini saja.
Jadi tapi kalau orang mau dakwah nggak ada organisasi, habis itu Bapak Ibu. Habis dia itu. Ya minimal ada kumpulan yang dengan itu dia punya sokongan yang kuat sekali. Nah Nabi Muhammad punya ini, punya kekuatan keluarga beliau kuat sekali di Mekah itu terpandang sekali beliau itu. Ya bahkan bukan hanya di Mekah, di Madinah pun terpandang beliau itu, atau di Taif pun terpandang itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan modal seperti itulah Nabi Muhammad berani berdakwah dengan lisan, dengan tangan, ya, tidak berani dijamah sama orang Quraisy. Tapi orang-orang sahabat Nabi Muhammad yang nggak punya modal seperti itu dikerjain sama Abu Lahab dan kawan-kawan itu. Ya, Ammar mati terbunuh, Sumayyah istrinya juga mati terbunuh, Bilal bin Rabah kena siksa terus menerus. Ya, jadi ada strategi itu kemudian di dalam kehidupan sosial kita. Kenapa? Karena dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu yang kita ganggu kan kepentingan orang. Kepentingan orang Bapak Ibu yang kita ganggu itu, dan tidak ada manusia yang senang kepentingannya diganggu. Tidak ada itu. Dari dulu sampai sekarang atau sampai akhir zaman nanti, tidak ada orang yang senang kepentingan dia kita ganggu. Tapi ya seperti itulah. Maka kemudian para ulama itu hebat. Orang-orang jahat dia dekati, tapi bukan nahi mungkar. Dia amar ma'ruf dengan orang jahat itu. Coba lihat ulama itu, dia dekat sama Toki Sabe pun dekat sama ulama. Saya dicerita kemarin saya cerita itu ya di Aceh Timur itu yang membiayai itu kadang-kadang Toki Sabe. Tujuannya apa? Untuk didekati ulama ini, mendekati orang-orang jahatnya seperti ini. Karena ketika kepentingan agama Islam diganggu, ya misalnya ada orang melecehkan Nabi Muhammad, melecehkan Al-Quran, itu yang di garis depan itu bukan ulama Bapak Ibu. Penjahat-penjahat ini yang garis depan. Tapi kalau kita nggak mengayomi penjahat ini, ya mereka tidak punya modal sama sekali. Maka para ulama itu mendekati orang-orang bejat seperti ini dengan tujuan apa? Ini masih umatnya Nabi Muhammad, tidak boleh dibiarkan, dibina. Ya ini penjahat ini nanti kalau ada yang melecehkan Nabi Muhammad, melecehkan Al-Quran, ini orang di garda terdepan membela kemurnian agama Islam. Kita yang ahli masjid ini paling bantunya dengan doa aja nanti. Bantunya dengan doa. Paling kalau sumbang pun 100-200 ribu itu kalau sumbang pun. Ya, sedangkan yang berani mati itu ya mereka ini. Nah, jadi ada strateginya, ada tingkatan-tingkatan itu. Semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan. Sekaligus saya mohon maaf ini karena pertemuan kita terakhir minggu depan itu sudah megang ya, sudah megang pertama, megang kedua atau megang pertama ya, megang pertama. Kita hendak buat lagi pengajian di Megang karena menghormati tradisi masyarakat itu adalah suatu anjuran dalam agama kita. Jadi ya sama-sama kita megang, kumpul dengan keluarga pada pertemuan yang akan datang. Maka oleh karena itu saya minta maaf sama Bapak Ibu semua kalau dalam 1 tahun terakhir ada salah dalam menyampaikan materi, dalam menyampaikan pengajian, baik salah lisan maupun salah sikap. Itu murni datangnya dari saya sendiri sebagai manusia, tanpa ada unsur kesengajaan, tanpa ada unsur memang bermaksud ingin menyakiti Bapak Ibu semua, tidak ada keinginan itu, tapi memang karena kelemahan dari diri saya sendiri. Maka oleh karena itu saya mohon diperbanyak maaf kalau dalam 1 tahun ini mungkin di sana sini ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga dimaafin ya, dan dosa Bapak Ibu juga kalau ada, tapi saya sudah menganggap tidak ada. Jadi kita saling maaf memaafkan. Semoga apa yang kita sampaikan selama ini bermanfaat buat hidup kita baik dalam dunia maupun akhirat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah wa karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.